Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya Didi MS dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Para pemirsa, saat ini negara kita sedang dalam keadaan prihatin. Demikian pula di berbagai belahan dunia lainnya karena wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah kita agar segera bisa mengatasi masalah ini, agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Pemerintah sudah melangkah dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mendirikan rumah sakit darurat dengan merombak berbagai gedung dan membangun gedung baru di Kepulauan Natuna dari 80 hektar akan dibangun seluas 20 hektar khusus untuk penanggulangan penyakit-penyakit yang membahayakan. Dan direncanakan yang di Pulau Natuna, air bulan ini sudah rampung karena dikebut pengerjaannya selama 20 hari. Kemudian pada tanggal 21 Maret kemarin adalah Hari Puisi Dunia. Di tengah keprihatinan akan wabah yang sedang melanda negeri dan sebagian besar dunia, termasuk di Italia yang paling banyak memakan korban, sekitar berita terakhir sekitar 4.000 orang meninggal di Italia. Yang 2 hari lalu atau sehari yang lalu, satu hari saja 670-an meninggal dalam satu hari. Untuk itu, dalam memperingati Hari Puisi Dunia dan tentunya doa agar wabah ini segera bisa diatasi, saya menulis sebuah puisi yang saya beri judul Hari Puisi Sejagat di Tengah Wabah. Hari ini hari puisi sejagat, tapi ku dengar jagat berpuisi tentang kemuraman. Politisi berpuisi mencari panggung, anggota dewan berpuisi saling silang. Anggota partai berpuisi tentang entah. Para pesyair pun ramai menulis puisi tentang jagat yang mencekam. Mereka sibuk dengan hiruk-pikuk kepanikan dan harapan, antara keyakinan dan doa-doa. Hari ini hari puisi sejagat, yang ku dengar hanya alam semesta yang berpuisi dalam tangis. Lewat hujan dan angin dan badai, lewat banjir dan tanah longsor, lewat kebrutalan kepada alam yang membawa petaka, lewat keperingasan antar manusia, lewat ketidakadilan dan intoleransi, lewat caci maki dan entah apalagi. Hari ini hari puisi sejagat. Mari kita merenung dan bersujud, lalu menulis puisi tentang kedamaian. Berdamai dengan alam, berdamai dengan flora dan fauna, berdamai dengan sesama, merajut toleransi dan keragaman. Hari ini hari puisi sejagat. Teruslah berpuisi tentang keindahan hidup dan kehidupan yang mesti disyukuri.
bukan dengan menghujat dan mencaci, dengan bergandengan tangan dan menyatukan langkah, bukan dengan saling menikam. Di DMS 21 Maret 2020. Baik pemirsa, malam hari ini kami akan membahas tema revitalisasi sastra pesisir. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber, Bapak Muhammad Abdullah, dosen Fakultas Ilmu Bahasa, Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Selamat malam, Bapak Selamat Muhammad. malam, Ridi. Ini panggilannya Pak Abdullah atau Pak Muhammad? Iya, Pak Abdullah saja. Pak Abdullah saja. Ya. Revitalisasi sastra pesisir. Saya kalau mendengar sastra pesisir ini sastra etnis ya. Iya. Sebetulnya ada berapa macam sastra etnis di Indonesia ini? Sebelum kita masuk ke nanti sastra pesisir ya. Iya. Jadi kalau peta etnisitas sastra di Indonesia cukup banyak. Terutama kalau kita mulai dari sejarah awal sastra lahir di Nusantara. Misalnya sastra Melayu klasik itu tentu sastra lama, abad-abad 17-18. Kemudian mengalir pada periode-periode setelah itu sastra peralihan, kemudian sastra yang masuk dalam generasi berikutnya, Balai Pustaka, Penjaga Baru dan seterusnya. Kemudian disitulah muncul sastra Tionghoa dan seterusnya itu, sampai kemudian munculnya sastra baru dan sastra modern. Nah, peta sastra pesisir itu pada posisi yang terutama di beberapa pesisir Nusantara, itu memang ada perkembangan sastra yang cukup menggembirakan. Kebetulan saya aktif di studi atau asosiasi tradisi lisan Nusantara. Sehingga beberapa kali kita mengadakan simposium internasional, itu kita mendapati banyak perkembangan sastra pesisir di beberapa daerah. Terutama sastra lisan, tradisi lisan. Wabil khusus kalau di pesisir Jawa Tengah, ya pesisir Jawa Tengah ini cukup banyak juga variasi dan derivasi dari contoh-contoh sastra lisan, sastra pesisir. Nah, sedang kemudian mengapa ada muncul sastra pesisir, mungkin sastra pedalaman, itu memang pakar-pakar antropologi ataupun pakar-pakar budaya memetakan antara budaya-budaya pesisir, budaya-budaya Nagarigung dan budaya-budaya mancanegari. Kalau Nagarigung itu apa? Nagarigung itu budaya-budaya yang berakar dari budaya-budaya keraton, budaya keraton, budaya-budaya istana, sehingga nuansa-nuansa kehalusan budi dan kehalusan bahasanya tampak beda. Karena ditampilkan oleh pujaga-pujaga keraton. Yang dan ada itu orang berpendidikan istilahnya. Iya, orang-orang yang sarjana pada masa waktu itu kan begitu. Sedang di pesisir itu relatif perkembangannya memang agak beda karena kita tahu peta pesisir itu beranalog dengan penyebaran Islam di kawasan pesisir di Nusantara. Hampir semua di pesisir Nusantara itu sangat kuat tradisi sastra pesisir, sastra Islamnya. Sedangkan yang mancanegari itu di antara kedua posisi etnis itu. Mungkin misalnya ada tradisi-tradisi yang masih mengacu pada etnis Jawanya, kejawaannya misalnya. Kalau toh Islam yaitu Islam abangan mungkin seperti itu kira-kira. Tapi kalau pesisir itu relatif mutihan, Islam-Islam yang putih ya, yang relatif. Bedanya apa antara abangan dan putihan ini? Mutihan itu mutihan ya. Ya, itu sebetulnya bisa dua etimologisnya. Mutih itu taat kepada Tuhan, ke Allah, dan muti berarti putih, kalangan dari beraliran putih, Islam yang putih yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang murni. Sedangkan yang abaan itu menurut beberapa pakar filologi ada dua etimologisnya, yaitu pertama
mengacu pada ayat Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi orang-orang itu katanya Islam tapi enggan untuk menjalankan syariatnya. Seperti iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Maka orang-orang Islam yang tidak menjalankan syariat namanya abaan. Nah, gitu. Yang kedua adalah mengacu pada etimologisnya Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang itu dikenal dalam sastra Jawa pesisir sebagai wali yang dianggap mengikuti pemahaman wahdatul wujud. Di luar yang Wali Songo berarti ya? Iya, di Wali Songo. Dan Wali Songo mengadili dengan memancung beliau kan, karena dianggap kafir zindik itu halal darahnya gitu. Itu kemudian karena Syekh Sijinar dianggap atau dengan gelar Syekh Lemah Abang, maka kemudian orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana Syekh Lemah Abang itu namanya Islam abangan. Syekh Lemah Abang itu gelarnya Syekh Sijinar, ya. Jadi akhirnya muncullah di Jawa, dan dengan penelitiannya Clifford Geertz dari Amerika itu, dari bukunya Abangan Santri dan Priyayi itu, muncul di situ istilah abangan itu diperkuat oleh para peneliti antropologi. Itu yang memunculkan istilah abangan itu masyarakat atau masyarakat, dan kemudian peneliti menguatkannya dari hasil-hasil penelitian di lapangan. Dan ciri khusus sastra pesisir itu bagaimana? Sastra pesisir memang punya ciri-ciri spesifik. Misalnya memiliki karakteristik. Biasanya hidup sastra pesisir itu di daerah pesisir yang notabene Islam. Yang kedua, memiliki identitas yang menguatkan tradisi-tradisi keberagamaan yang kental. Misalnya pengaruh Timur Tengah. Ada sastra pengaruh Persia. Seperti kalau di dalam sastra pesantren itu ada sastra yang pengaruh Parsi itu diantara Al-Barjanji, Ad-Dibai, Burdah, dan seterusnya, yang kemudian menjadi tradisi lisan dalam sastra pesantren. Penyen kalau tahu tentang puji-pujian di dalam tradisi masyarakat Islam sebelum sholat itu kan ada puji-pujian. Itu diantaranya sastra lisan yang lahir dari teks-teks pengaruh Timur Tengah itu. Seperti tadi Al-Barjanji atau Ad-Diba atau Burdah itu. Saya pernah menyampaikan makalah tentang puji-pujian itu dalam simposium internasional tradisi lisan di Jakarta waktu itu. Banyak yang kemudian tertarik dengan sastra puji-pujian itu. Bahkan beberapa waktu kemudian ada telepon dari Australia, ada peneliti dari Australia yang tertarik dengan puji-pujian ternyata. Dia telepon ke kedutaan di Jakarta, dan dari kedutaan telepon saya minta makalah lengkap dari teks puji-pujian itu. Jadi ternyata kalau kita expose, kita upload di dunia maya, luar biasa efeknya kepada para pemerhati sastra. Sastra puji-pujian itu naskahnya aslinya dari daerah Timur Tengah atau? Jadi naskah puji-pujian itu, tradisi lisan puji-pujian itu lahir dari naskah tertulis, adanya juga dari teks non tertulis. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari hanya istilahnya kedok tular aja gitu ya. Tular, mulut ke mulut. Ya, mulut ada yang dari naskah-naskah syair Jawa, seperti karangan Kiai Haji Syirat Payaman Magelang. Itu kan diantaranya ada teks yang sering dilakukan atau dibumingkan oleh MH atau oleh Opik Tombok Ati. Itu di jilid pertama. Jilid kedua ada tentang syair yang berhubungan dengan siksa neraka, siksa kubur. Kalau boleh saya sedikit menyitir ya. Iya, silakan. Di teks yang kedua itu ada tentang kondisi alam kubur, siksaan yang luar biasa yang oleh Kiai Syirat digambarkan dengan siksa kubur. Misalnya digambarkan dengan begini. Gedene ula iku padha karo glugu aren, nggone ngerah ula iku tanpa nganggo leren-leren. Anane ula iku duwe rupa amedeni, endas butak nganggo jamang, pating selingkap anggembili. Anane gembiline kanggo wadahe upase,
upase kanggo nyembur, kanggo nambahi siksane. Sausi dodi sembur, banjur abuh ngegilani. Sausi podo abuh, mecah nanah ngejeli. Ya Allah, itu gambaran imajinatifnya seorang Kiai Syirot Payaman. Menggambarkan bagaimana sisa Iya, kubur sisa itu. kubur itu. Dan mengapa yang diambil ular? Ya, Yang lain misalnya. ya karena memang ada teks-teks lain yang mendukung tentang ular-ular naga yang di alam barzah itu akan menyiksa orang-orang yang kufar yang membangkang kepada syariat Tuhan gitu. Jadi beliau kemudian memvisualisasi dengan teks seperti itu. Ada juga kalajengking kan yang selain selain. Juga kan apa kalau menurut orang-orang secara umum ya, di dalam tanah kan banyak kan cacing. Ya, mungkin cacing nggak begitu menakutkan. Ini diambil yang menakutkan gitu ya. Diambil menakutkan, kira-kira begitu. Kemudian apa? Adakah buku khusus yang membahas tentang sastra pesisir ini? Iya, kebetulan tadi saya mau bawa lupa. Saya kebetulan menulis buku untuk buku ajar juga ngajar di FIB Undip, pengkajian sastra pesisir. Itu beberapa hasil penelitian saya tentang teks-teks tradisi lisan, sastra tulis. Baik itu sastra tulis yang berhubungan dengan tafsir, dengan masalah wanita, masalah-masalah tasawuf, atau masalah-masalah morality, saya tulis di situ. Dan memang kemudian itu menjadi buku wajib, buku ajar bagi mahasiswa untuk ada mata kuliah pengkajian sastra pesisir. Gitu. Jadi disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa di sini ada beberapa nuansa-nuansa kearifan lokal yang bisa diungkapkan untuk masyarakat zaman now, masyarakat kekinian. Bagaimana mahasiswa, anak-anak muda bisa mengungkapkan, mengkaji teks-teks masa lampau itu untuk kepentingan kekinian. Jadi agar tidak tercerabut dengan budayanya sendiri. Makanya Nyun Sewu Pak, jadi kalau tadi ada tema kita revitalisasi, itu sebetulnya ada kesan bahwa perlu direvitalisasi karena mungkin sudah mandek atau sudah mati kan itu. Mengapa sastra pesisir perlu direvitalisasi? Jawabnya nanti setelah jeda iklan berikut. Iya, baik. MyBio susu kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. MyBio susu kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. MyBio susu kolostrum dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan. Start your healthy life today. Anda masih mencintai lagu-lagu lama? Ku ingat ada sun yang abadi Be mine once again. Silahkan bergabung di Evergreen Lagu Sepanjang Masa tiap hari Senin malam jam 8 sampai jam 9 hanya di Semarang TV. Start your healthy life today, MyBio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh,
mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum by Bio. Start your healthy life today, my Bio. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 UAF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Dengan bersastra kita bahagia. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan obrolan tentang revitalisasi sastra pesisir dan mengapa harus ada revitalisasi, Wandani akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hai Ma, karya W.S. Rendra. Silakan. Hai Ma, karya W.S. Rendra. Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa. Padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, Ma. Tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah, bunda, dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar. Aku berbicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku sakit, aku gemetar. Namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, Ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik orang kesana kemari, mulut berbusa sekadar hanya tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi. Dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan yang tanpa persoalan. Atau percintaan tanpa asmara dan senggama yang tidak usai. Hidup memang fana, Ma. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perutku. Lalu mendorong aku menjerit-jerit. Sambil tak tahu kenapa. Rasanya setelah mati berulang kali. Tak ada lagi yang mengagetkan dalam hidup ini. Tetapi, Ma,
Setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidupku ini, aku merasa jalan arus darah di sekujur tubuhku. Kelenjar-kelenjarku bekerja, sukmaku bernyanyi. Dunia hadir. Tukang kebon kedengaran sedang berbicara kepada putranya. Hidup menjadi nyata. Fitrahku kembali. Mengingat kamu, Ma, adalah mengingat kewajiban sehari-hari. Kesederhanaan bahasa prosa, keindahan isi puisi, kita selalu asik bertukar pikiran, ya, Ma. Masing-masing pihak punya cita-cita. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, Ma, apakah kamu ingat? Aku peluk kamu di atas perahu ketika perutmu sakit dan aku tenangkan kamu dengan ciuman-ciuman di lehermu. Masya Allah, aku selalu kesemsem pada bau kulitmu. Ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba, hidupku penuh makna. Wah, aku memang tidak rugi ketemu kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis sajak, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan bersatu dalam jiwa. Sudah, ya, Ma. Iya, Wandani dengan Hai Ma karya W.S. Rendra. Sekarang kita kembali ke obrolan kita tentang revitalisasi sastra pesisir. Ya. Mengapa sastra pesisir perlu direvitalisasi, Pak Abdullah? Ya, ini pertanyaan yang cukup menantang karena perkembangan sastra pesisir dewasa ini memang dalam posisi yang cukup memprihatinkan, terutama sastra lisan. Kita tahu bahwa perkembangan sastra lisan di dalam peta sastra pesisir itu mengalami kemerosotan yang sangat tajam ketika datangnya budaya-budaya global, budaya-budaya barat, terutama munculnya berbagai budaya-budaya dari bagian timur, dari Korea, dari Cina, dari Jepang dan sebagainya yang masuk dalam tradisi budaya populer. Sehingga itu pelan-pelan menggeser posisi sastra pesisir, sastra lisan. Maka kami dari Asosiasi Tradisi Lisan ATL Nusantara itu sangat getol untuk mengadakan berbagai revitalisasi di beberapa komunitas sastra. Jadi intinya apa? Sastra pesisir itu sastra yang lisan, tidak ditulis gitu ya? Ada dua bentuk, ada sastra lisan, sastra pesisir tertulis dan ada sastra pesisir yang lisan. Nah, yang cukup memprihatinkan adalah sastra lisan, karena disitulah perkembangannya mengalami kemerosotan yang tajam. Misalnya, kita bisa melihat perkembangan sastra lisan dan tradisi lisan di pesisir yang oleh generasi muda sudah diabaikan, sudah ditinggalkannya. Saya dulu pernah mengadakan misalnya penelitian tradisi lisan di daerah Kendal. Ada sebuah tradisi lisan pencak silat Asmaul Husna. Itu ada gurunya, ada murid-muridnya yang sangat kuat, sangat banyak menyampaikan dan berlatih tentang Asmaul Husna itu.
Jadi pencak silat tapi dengan Asmaul Husna, ya Hayu, ya Qayyum dan seterusnya. Nah, tapi perkembangan sekarang, ketika guru itu sudah meninggal, murid-muridnya juga sudah tidak lagi mengembangkannya, maka punahlah itu sudah. Sayang sekali. Yang kedua adalah tradisi seni belantenan misalnya. Seni belantenan itu tradisi lisan di pesisir, di pesantren yang teks-teks pertunjukannya disampaikan dengan iringan musik, juga dengan teks-teks al-berjanji, burdah dan seterusnya. Sekarang juga sudah mulai kepunahan. Tinggal orang-orang tua yang hanya 1-2 yang saya ingin hidupkan lagi, saya coba minta itu tidak ada lagi yang mau melanjutkannya. Anak-anak muda sudah bekerja di pabrik, di perusahaan, sudah pindah ke kota dan seterusnya. Anak-anak orang-orang tua sudah banyak yang meninggal. Nah, disinilah kemudian kita ini perlu ada revitalisasi generasi muda. Maka disinilah pentingnya revitalisasi itu, terutama sastra lisan. Yang kedua, sastra pesisir yang dalam bentuk tulisan, Bapak. Jadi kalau di beberapa penulisan naskah-naskah kuno di Bali itu ada tradisi penulisan naskah yang masih segar hidup, lontar-lontar itu kan. Tapi dalam sastra pesantren, sastra pesisir, tradisi menulis naskah misalnya itu juga sudah mulai jarang. Maka saya ada gagasan dengan teman-teman di FIB, Undip untuk membuat skriptorium atau tempat penulisan sastra-sastra pesisir yang menghidupkan kembali, menulis naskah lama, kemudian membuat teks-teks syair-syair baru yang bernuansa keagamaan, bernuansa sosial budaya Jawa. Seperti syair-syair itu, Pak. Jadi apa istilahnya, sekarang yang orang-orang pesisir asli sudah tidak ada yang menciptakan sastra. Ya, sudah langka. Jadi sudah langka karena tradisi menulis dalam sastra pesisir misalnya, terutama sastra kitab, pasca Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian abahnya Gusmus, Bapak Kiai Bisi Mustafa misalnya, sudah almarhum, karya-karya beliau cukup banyak. Tapi pasca itu, etos keberaksaraan tadi, literasi tadi, menurun pelan-pelan di kalangan para kiai, para ulama, untuk menulis sastra-sastra pesisir. Begitu. Yang ada mungkin anak-anak muda yang menggeluti sastra modern bernuansa religi. Seperti di kalangan itu komunitas Lingkar Pena, misalnya itu ada kan sekarang tradisi menulis itu. Dan itu pun juga tidak banyak peminatnya. Itulah sebabnya kita perlu mengadakan semacam revitalisasi untuk anak-anak muda agar ada peduli, perhatian kepada bagaimana perkembangan ini agar bisa menangkal berbagai budaya-budaya modern yang mungkin justru bertentangan dengan sastra-sastra pesisir. Jadi sejak kapan gagasan untuk merevitalisasi sastra pesisir ini? Sebetulnya sudah agak lama, Bapak. Sejak beberapa pertemuan teman-teman ATL di pusat di Jakarta dan beberapa simposium internasional yang tahun ini akan ada di Lombok, ini sudah lama, hanya kemudian belum ada gayung bersambut antara masyarakat, terutama pemuda, yang masing-masing itu sebetulnya harus bisa menghidupkan etos keberaksaraan itu, tapi tidak ada kekompakan di antara para pemerhati sastra lisan, sastra tradisi gitu. Maka saya terutama yang juga ikut pengurus di KSBN, Komite Nasional Seni Budaya Nasional Nusantara, ini juga sedang dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan dan nguri-uri gitu, nguri-uri ya, nguri-uri menghidupkan, melestarikan, membuat semacam konservasi terutama tradisi lisan dan sastra lisan di kalangan masyarakat. Sebab disitulah mengapa kita perlu, disitulah banyak nilai-nilai budaya yang luar biasa yang tak dimiliki oleh negara-negara lain, Bapak. Makanya banyak peneliti dari sastra lisan ini yang datang dari mancanegara yang tertarik justru pada sastra pesisir Nusantara. Ini mengapa saya kemarin membaca ada suatu berita online ya. Satu sisi menggembirakan, tapi nanti entah bagaimana pelaksanaannya ya, bahwa
NU Jawa Tengah ya, ASNU Jawa Tengah mengatakan tawuran pelajar akibat rendahnya pahami keindahan sastra. Nah ini dampaknya apa kalau menurut NU ini tawuran karena kurang paham keindahan sastra ya. Jadi kalau sastra pesisir tidak direvitalisasi, dampaknya apa? Ya, saya kira dampaknya agak cukup besar, terutama pada anak-anak muda. Mengapa? Karena anak-anak muda belakangan ini kalau tidak diberikan porsi khusus perhatian kepada mencintai sastra, kemudian mengkaji sastra, itu relatif kemudian akan mendapatkan budaya lain yang terisi kepada mindset, kepada karakter anak-anak itu yang justru jauh dari nilai-nilai budaya sendiri. Tapi kan tetap coba kita lihat Bapak Nyun Sewu, kalau di beberapa pembelajaran di sekolah-sekolah SMA atau SMP, anak-anak muda, anak-anak sekarang ini kan kurikulumnya mungkin sudah ada, tapi mengapa anak-anak itu ketika kita tanya tentang perkembangan sastra, apalagi sastra lama, mereka sangat tidak tahu itu. Bungkam dan blank. Ini yang sangat prihatin kita. Contoh yang mudah aja, mereka tidak bisa atau tidak tahu bedanya antara kata tanya yang berakhiran tah dan kah. Partikel lah kah, tah. Tah dan kah. Tah. Jadi saya pernah menulis, Pak, ini tidak salah ketik. Nah, ini kan sebetulnya problemnya di anaknya atau di gurunya kan begitu. Iya, betul. Nah itu kan karena nggak paham kan dengan sastra lama gitu. Makanya anak-anak itu ketika kita tanya, coba Anda sebutkan sajalah satu karya Kaca Berjaga Baru misalnya, atau Balai Pustaka, nggak ngerti mereka. Saya sebut misalnya novel ini, nggak ngerti. Bagaimana? Kita nggak ada dulu Pak. Jadi di situ ada kesenjangan yang sangat tajam. Makanya Pak Taufik Ismail kan pernah agak geram dan sangat prihatin dengan kondisi seperti itu. Penelitian beliau dengan beberapa teman-teman di Badan Bahasa itu menggambarkan bahwa banyak di antara anak-anak muda itu yang sangat tidak cinta, tidak dekat dengan sastra. Nah, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap revitalisasi sastra pesisir ini? Jawabannya nanti setelah jeda iklan berikut ini. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Nah, mendingan penasaran toh, melu jeneng mlebu yuk. Ayo mlebu. Parikan yang peserta dina iki jos gandos. Wah, wes pokoknya dhewe iki kudu nguri-uri. Degan bakar original. Ini minyak emang lain daripada yang lain. Ih, ada risol jawir. Iya. Terus apa tuh risol jawir? Banana good. Unen cawi. Sabar sareh mesti bakal pikoleh. Sopo sing sabar bakal nemu kasil. Orang yang tekun bakal berhasil. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Sebelum
kami lanjutkan pembahasan tentang revitalisasi sastra pesisir. Esra akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Menyelami Suwung, karya Said Muniruddin. Silakan Esra. Menyelami Suwung, Said Muniruddin. Bubarnya agama, Mekah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, masjid tutup, jamaah bubar, Jumat batal, umroh di stop, haji tak pasti, lafal azan berubah, salaman dihindari. Corona datang, seolah-olah membawa pesan, ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di tembok Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan dalam panggilan azan, bukan dalam sholat jamaah, dan bukan dalam jabat tangan, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Temukan Dia. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat bubar, misa batal, jalan salib di stop, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap, corona datang, seolah-olah membawa pesan, ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam baptis, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada kesunyian yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak boleh ada yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Temukan
Iya. Menyelami Suwung, karya Said Muniruddin. Tapi mungkin saya boleh sedikit mengoreksi. Jadi yang bagian pertama, tadi ada 2 puisi sebenarnya, ya. Yeah. Yang pertama itu tulisan Said Muniruddin, dan yang bagian kedua yang dimulai yang Vatikan Sepi itu teks lain, tulisan dari Pak Haryanto Halim, Direktur Marimas, tapi inspirasinya dari tulisan Said Muniruddin. Ya. Jadi nanti biar pemirsa juga tidak salah. Yeah. Tangkap kemarin juga ada di medsos, ada yang mengunggah ini, ditulisi karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Langsung saya koreksi. Oh ya Allah. Yeah. Jadi buat hoax ya? Bukan, mungkin dia tidak tahu. Oh, ya. Karena emang di medsos itu kan kita keluar sedikit dari ini ya. Iya. Pernah terjadi di sini juga. Saya waktu itu menyiapkan puisi yang saya ambil dari internet, bawahnya tulisan karya Gusmus. Dan waktu itu ada keponakan Gusmus ikut di sini. Selesai dibacakan langsung ada koreksi. Koreksi Pak, itu bukan karya Gusmus, itu karya pengagum Gusmus. Jadi langsung kami koreksi, dan waktu itu kami juga langsung minta maaf pada Gusmus yang menyaksikan. Ya. Juga puisi yang konon puisi W.S. Rendra terakhir, hidup itu seperti uap. Yeah. Itu ada yang mengatakan itu bukan karya W.S. Rendra. Hanya pengagum W.S. Rendra, tapi kebenarannya setelah Rendra meninggal ya. Kebenarannya belum ada yang bisa menjelaskan betul karya W.S. Rendra atau pengagum W.S. Rendra. Ya. Ini mengutip sedikit mengupas sedikit tentang puisi-puisi. Jadi kalau mengambil di internet harus dicek lagi ya, itu betul-betul karya yang seperti yang tertulis atau tidak. Ya. Baik Pak Abdullah, kita kembali ke tadi. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap revitalisasi sastra pesisir ini? Ya, di kalangan mahasiswa itu kalau saya baca atau saya lihat perkembangannya terbagi 2. Ada mahasiswa yang memang sejak awal sudah memiliki kepedulian, concern kepada sastra seperti itu. Terutama mahasiswa yang dari kalangan pesantren, itu mereka sudah biasa mengenal tentang puisi-puisi pesantren dengan beberapa nadhoman dan seterusnya itu. Itu mereka sangat antusias, dan kemudian ada sebagian yang tertarik dengan sastra-sastra pesisir. Kalau di FIB Undip, itu kemudian kalau di sastra Indonesia ada peminatan filologi, sastra dan linguistik. Nah, yang sastra pesisir ini kemudian kebanyakan diambil oleh mahasiswa yang minat di filologi, karena mereka tertarik dengan naskah-naskah pesisir, teks-teks pesisir di situ. Mereka mengkaji, ada naskah-naskah Jawa pesisir, ada naskah pesantren yang bernuansa juga Timur Tengah. Kajian-kajian seperti itulah yang kemudian mereka sangat antusias. Tapi kemudian di sisi lain mahasiswa yang relatif senang dengan sastra-sastra modern atau linguistik mungkin kurang ada perhatian, karena memang beda, genre-nya beda antara sastra pesisir yang lisan tadi dengan sastra modern. Kalau istilah musiknya beda genre gitu. Iya, beda genre-nya iya. Jadi situlah makanya ada sedikit banyak perbedaan peta di kalangan mahasiswa. Tapi relatif dewasa ini mahasiswa sudah mulai juga sadar bahwa dari kondisi seperti ini memang perlu ada semangat baru di kalangan mahasiswa untuk mencintai kembali, menggeluti kembali literasi-literasi masa lalu itu, terutama di kalangan anak muda yang sudah mulai tadi terpengaruh dengan budaya-budaya dan sastra-sastra luar yang kurang concern dengan sastra-sastra karya sendiri. Berarti kan tidak menabuhkan karya asing masuk, tidak menabuhkan, hanya jangan sampai yang masuk mengikis yang ada. Ya, gitu, ya, betul. Ya. Itu sebetulnya hampir sama dengan slogan Badan Bahasa, Pak. Ya. Badan Bahasa slogannya kan utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah, di situ akan seimbang gitu. Iya, karena bahasa daerah juga tadi apa?
Nah, ini sastra visi itu kan bahasa daerah banyak, gitu, bahasa Jawanya banyak. Itu kan bahasa daerah istilahnya kan tidak hanya Jawa, tapi daerah-daerah lain juga harus mengembangkan. Istilahnya kan apa? Biar tidak semakin punah bahasa ibu. Ya. Seperti yang diprihatinkan oleh PBB ya. Karena setiap tahun paling tidak di seluruh dunia ini 10 bahasa ibu punah tiap tahun. Ya. Itulah yang sangat memprihatinkan. Kemudian selama ini bagaimana hasilnya tentang revitalisasi yang sudah diadakan? Jadi teman-teman di ATL misalnya sudah mengadakan beberapa penelitian dan sekaligus pemberdayaan masyarakat di beberapa community begitu. Ya alhamdulillah ada hasilnya Bapak. Ada hasilnya di kalangan anak-anak muda. Kemudian ada komunitas sastra tertentu. Ya. Kalau di daerah Kendal, Kalimantan itu ada komunitas sastra, pelataran sastra misalnya. Itu anak-anak dari pesantren juga yang menggeluti sastra-sastra pesisir, sastra modern juga begitu. Kemudian di beberapa daerah yang lain seperti teman-teman di Jakarta misalnya itu mereka juga bagaimana mengajak mahasiswa untuk mencintai sastra yang bernuansa Betawi, tradisi lisan Betawi misalnya, lenong Betawi dan seterusnya itu. Bagaimana kemudian pendongeng-pendongeng Betawi itu bisa dilanggengkan lagi. Kan sebetulnya tradisi lisan itu juga kalau menurut beberapa pakar seperti Prof. Hutomo yang meneliti tentang kentrung, itu beliau mengatakan bahwa sastra lisan itu kemudian seringkali tradisi lisan masuk di situ, gitu. Sehingga dimanfaatkan oleh tradisi lisan. Pertunjukan seni tradisi itu kadang-kadang juga masuk sastra lisan di situ, gitu, yang memang kemudian menghidupkan kembali etos kebersamaan di kalangan sastrawan tradisi. Gitu. Ya. Baik Pak Abdullah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, ada satu orang mahasiswa lagi yaitu Lira akan membacakan puisi karya Khairil Anwar, Suara Malam. Suara malam. Dunia badai dan topan. Manusia mengingatkan. Kebakaran di hutan. Jadi kemana? Untuk damai dan reda. Mati. Barangkali ini diam kaku saja. Dengan ketenangan selama bersatu, mengatasi suka dan duka. Kekebalan terhadap debu dan nafsu. Berbaring tak sedar. Seperti kapal pecah di dasar lautan. Jemu dipukul ombak besar. Atau ini, peleburan dalam tiada dan sekali akan menghadapi kecewa. Ya Allah, badanku terbakar. Segala samar, aku sudah melewati batas. Kembali, pintu tertutup dengan keras. Lira, Suara Malam, Khairil Anwar. Pak Abdullah. Ya. Dari mahasiswa tadi yang sudah mulai berminat, ya. Apakah mereka juga sudah ada istilahnya semacam organisasinya untuk mengadakan pengkajian apa yang ditugasi oleh dosennya untuk itu? Ya, memang sekarang ini kalau dosen mengadakan penelitian, pengabdian harus mengajak mahasiswa, harus melibatkan mahasiswa. Jadi dalam beberapa kegiatan akademik, dosen sekarang harus betul-betul mengajak mahasiswa untuk kegiatan penelitian, pengabdian, bukan hanya pembelajaran. Maka beberapa kegiatan penelitian dosen itu ketika melibatkan mahasiswa, kita ajak mereka ke lapangan juga. Kemudian ada beberapa yang kemudian kita bentuk komunitas untuk yang suka dengan tradisi lisan misalnya atau
sastra pesisir, itu terutama mahasiswa yang tadi berminat pada masalah filologi tadi, mereka sudah mengadakan, sudah punya semacam komunitas yang mencintai itu. Itu bagian dari kepedulian mereka. Gitu. Di sisi lain, anak-anak yang aktif di sastra modern, mereka aktif juga masuk di tadi komunitas Lingkar Pena. Ada sebagian yang aktif di sana untuk pengembangan kesastraannya, kreativitasnya. Makanya ada mata kuliah penulisan kreatif itu menunjang itu, Bapak. Menunjang bagaimana etos kebersaksaraan mahasiswa itu bisa hidup, bisa berkembang lewat bagaimana pengantar mata kuliah itu bisa mengantarkan pada mahasiswa untuk menulis kreatif. Tapi meskipun sekarang memang tidak ada tujuan yang esensial dalam pembelajaran di FIB, tetapi itu bagian dari personal masing-masing untuk minat kepada sastra. Tapi kan tentunya tidak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu yang namanya sastra lisan betul-betul murni lisan ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin sudah tidak murni lisan seperti dulu karena sudah ada alat-alat perekam, ada YouTube dan mungkin juga pasti ditulis juga. Ya, itulah yang kemudian mempengaruhi anak sekarang. Mereka lari ke cyber sastra kan. Cyber sastra, mereka aktif di sana. Sehingga yang live di beberapa komunitas untuk cinta sastra itu akhirnya terbelah juga begitu. Ada yang memang ikut aktif di sana, ada yang aktifnya di dunia maya itu. Tapi tentunya tidak ada masalah kan seperti itu? Tidak masalah, karena kita mengalir saja. Jadi mahasiswa kita beri kebebasan mana yang menjadi opsi pilihan anak-anak itu agar bisa mengembangkan, mengaktualisasikan dirinya dengan baik, kesastraannya sesuai dengan peminatannya. Dan ini ada target yang harus dicapai atau akan berjalan secara berkesinambungan? Sebetulnya ada perencanaan di beberapa program-program, terutama di ATL terutama, itu memang ada program untuk menghidupkan kembali tradisi lisan, yang kemudian ada target-target tertentu yang bagaimana tradisi lisan itu bisa dijadikan fungsi-fungsinya lebih maksimal dalam dunia modern sekarang. Misalnya untuk penguatan pariwisata, penguatan industri pariwisata, industri kreatif yang lain yang lebih produktif, gitu, tidak mandek pada tradisi lama. Jadi bahasa lainnya mungkin caranya biar kemedol, gitu. Biar kemedol, dolable gitu lah. Karena salah satu sekarang kan istilahnya harus bernilai jual. Ya, bernilai jual. Itulah pentingnya di situ. Ada modifikasi, ada sintesis antara tradisi-tradisi lama itu dengan pendekatan modern, dengan sentuhan pariwisata mungkin, dengan beberapa sentuhan modern yang memang bersinergi untuk penguatan itu. Ya, baik Pak Abdullah. Sebenarnya ingin ngobrol lebih lama lagi, panjang lagi, tapi karena waktu juga yang kita harus berpanggilan kepada para pemirsa. Nanti mungkin bisa lain waktu bisa disambung dengan yang lebih menarik dan bagaimana hasil yang sudah dicapai selama ini. Demikian para pemirsa tentang revitalisasi sastra pesisir. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih atas perhatian Anda terhadap program Biang Lala Sastra Semarang TV. Salam sastra, bersastra kita bahagia.